Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syari'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Mari sebelum kita memulai kajian kita pada subuh menjelang pagi ini dengan satu bab yang penting untuk kita fahami melalui syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya disunahkan oleh Rasulullah melalui ajarannya para sahabat bahwa dianjurkan sebelum pengajian itu membaca satu surah yang kita gunakan sebagai berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, anak-anak kita dijadikan min ahlil ilmi wal khair ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyati wa khususan muallifu hadzal kitab Tanwirul Qulub wa liwalidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di setelah bab al-iqrar, pengakuan, ada satu bab hukum yang mungkin perlu kiranya kita bahas, yaitu faslun fi ahkamil luqatah. Satu fasal yang membahas tentang ketentuan hukum-hukum barang yang kita temukan. Ya, jalan nemuin segepok berlian umpamanya gitu ya. Ya. Itu ada ketentuan hukumnya di syariat Islam. Apa itu luqatah? Wahiyya ma wujida min syai'in dha'i'in muhtarimin la ya'riful wajidu mustahiquhu. Yang disebut luqatah, barang temuan. Ma sesuatu wujida min syai'in, yang kita temukan dari sesuatu doi'in yang hilang dari pemiliknya. Ya. Muhtarimin yang mempunyai nilai, mempunyai harga. Ya, bukan benda yang tidak ada nilainya, muhtarimin punya nilai, punya harga. La ya'riful wajidu mustahiqqahu. Orang yang nemuin enggak tahu siapa pemiliknya. Itu namanya luqatah. Barang temuan. Kalau udah tahu pemiliknya mah tinggal anterin.
Ya. Sementara dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah syariatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dasar prinsip syariat Islam itu apa? Harus tolong menolong dalam menegakkan ketentuan Allah dengan nilai ketakwaan kepada Allah, menetapkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Orang kalau barangnya hilang, kita harus tolong. Bukan malah kita kuasai. Nah, cuman harus apa? Harus jelas definisi luqata itu. Barang yang hilang, yang punya nilai, jangan kayak 1998 ya, ada kerusuhan, ya. Barang apa namanya? Barang di mall, di Klender, diambil, katanya pemiliknya nggak ada, udah ambil aja. Itu mah barang rampasan, itu ente merampok, itu bukan luqata, itu bukan temuan. Orang pemiliknya jelas itu mah. Gitu. Inna fi ahdiha lil hibzi war raddi birrun wa ihsan. Kenapa kok ayat ini yang menjadi dasar dalam barang temuan? Karena kalau saya mengambil barang itu kemudian niatnya untuk menjaga, waraddiha, dan kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya kalau saya temukan, ya, birrun wa ihsan, itu adalah perbuatan baik dan perbuatan kebajikan. Jadi niatannya bukan untuk memiliki dulu, niatannya untuk menjaga dan mengembalikannya kalau diketemukan pemiliknya. Makanya Allah bilang ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayo saling tolong menolong dalam kebaikan. Kebaikan itu apa? Menjaga, barang temuan itu dijaga untuk dikembalikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya yang selalu punya niatan ingin menolong saudaranya yang kesulitan. Apa kesulitannya? Barangnya hilang, nggak tahu di mana. Barangnya kececer, nggak tahu di mana. Nah, kalau kita tolong, kita jagain, kemudian kita usahakan untuk menemukan pemiliknya. Kemudian wa arkanu ahdiha salasatun. Rukun mengambil barang temuan itu ada 3. Yang pertama al-iltiqat, wa huwa ibaratun an ahdi malin dhain, yaitu yang disebut dengan iltiqat itu adalah mengambil dan menguasai untuk dijaga. Wa yustahabbu lil wasiki bi amanatihi, yang disunahkan untuk mengambil barang temuan itu untuk dijaga adalah yang punya nilai jujur dan amanah. Jangan dikit-dikit pengen dimanfaatin, pengen dikuasai. Yang betul-betul dalam jiwanya punya apa, itu disunahkan untuk mengambil barang temuan itu dan dijaga. Ya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan untuk diambil barang temuan itu lil fasiki, orang yang fasik, orang yang suka melakukan perbuatan dosa, suka ngambil barang orang. Ya.
Wa yustahabbu dan dianjurkan al-ishhadu mempersaksikan. Saya nemukan nih kotak. Pas saya buka ternyata isinya harta. Nah, gitu. Boleh dipersaksikan bentuknya saja. Jangan dipersaksikan semuanya. Nanti banyak orang yang ngaku. Ini saya nemukan harta satu kotak. Isinya ini berharga nih. Dipersaksikan. Ya, gitu. Kenapa? Karena tujuannya tadi untuk menjaga dan mengembalikan. Ya, gitu, ya. Tujuan utamanya itu dulu. Ya. Kemudian al-ishhad alaihi wa dzikru ba'dil awsab dan menyebutkan beberapa kriteria benda yang ditemukan, beberapa kriterianya, tidak semuanya. Ya. Wa yustahabbu zikru ba'di awsafi menyebutkan sebagian kriteria lisyuhudi untuk persaksian, wa yukrahu zikrul kulli dan dilarang untuk menyebutkan semua kriterianya. Kalau punya duit, sebutin semua. Jumlahnya 2 juta duitnya, uang 100 ribuannya 10, uang gocengannya uang 50-nya ya jumlahnya 20. Ya datang orang nanti ngaku saya duitnya hilang 2 juta. Emang ya terdiri dari apa aja kan? Dia udah tahu uang 100-annya sekian. Jadi banyak orang yang ngaku, maka dipersaksikan saya nemukan duit 2 juta udah. Enggak semua kriteria disebutin. Nanti kalau ada orang datang ngaku, oh iya Pak, jelasin Pak, duitnya apa aja, duit Bapak. Jadi orang nggak bisa ngaku-ngaku. Maka disunahkan disebutkan sebagian kriterianya, tapi tidak seluruhnya, secara detail enggak, secara umum aja. Kemudian wasani, yang kedua syaratnya berantem itu al-mulkitu bikasril qaf, mulki. Ya, nanti kalau mulkot lain lagi artinya. Al-mulkitu bikasril qaf dengan mengkasrahkan huruf qafnya. Wa huwa kullu majtama'a fihi al-Islam, yaitu orang yang menemukan yang mempunyai sifat satu, beragama Islam. 2, jadi yang menemukan nih. Yang kedua, wal huriyah, orangnya merdeka. Ya. Yang ketiga syaratnya wal adalah, orangnya adil, amanah. Ya. Wat taklif, dan nanti apa? Dia sudah dewasa, sudah terkenai beban hukum. Wa adamu al-hajri alaihi bisafah, dan dia bukan orang yang dicegah transaksinya karena dia idiot. Kan kalau orang idiot mah transaksi keuangannya dibekukan. Kalau orang idiot dicegah untuk bertransaksi. Falahul iltiqat, maka orang seperti ini boleh mengambil barang temuan itu, barang yang hilang itu, wal hifdzu, dan menjaganya, wat ta'rifi, dan mengumumkannya, ya, wat tamalluk, baru kalau sudah sekian lama diumumkan gak ada, baru syariat Islam mengatakan boleh Anda miliki. Ya, jadi ada berapa rangkaian itu? 1, diambil barang yang ditemukan itu, niatnya pertama wal hifdz, dijaga, wat ta'rif, diumumkan,
apa namanya diberitahukan barang temuan itu, ya. Baru setelahnya watamalluk, baru boleh ada sigot memiliki. Maka kalau bapak nemukan duit 100 di jalan, itu prosedurnya itu harus jelas dalam Islam. Kenapa? Karena itu jelas bukan milik kita. Enggak ada pemilikan itu karena cuma nemuin. Enggak ada pemilikan, Pak. Makanya orang yang itu disuruh oleh Allah memang untuk menjaga, menguasai untuk dijaga. Tapi dengan catatan niatnya untuk menolong orang mengembalikan. Sehingga kalau kita nanti suatu saat ada barang yang hilang, nanti mudah-mudahan oleh Allah nanti ada orang yang berbuat baik sama kita untuk mengembalikan barang kita. Ada yang nemuin? Ya. Walau iltaqata az-zimmiyu fi daril islami awil fasiki syai'an, kalau seandainya ditemukan sesuatu bukan di negara mayoritas muslim, ya, bukan orang muslim yang nemukan, tapi orang zimmi di pemerintahan Islam, ya, maka apa? Wajib hukumnya, ya, atau orang fasik yang nemuin untuzi amin yadaihi, maka wajib pemerintah untuk merampas dari keduanya. Pemerintah yang punya mandat. Untuzi alai, wajib diambil paksa. Mana tadi barang temuan itu? Itu memang enggak benar. Orangnya memang enggak jujur. Orang fasik. Dah kuasai oleh negara. Ya. Wa wuti'a inda adlin, kemudian barang yang diambil itu diletakkan, diserahkan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini yang mempunyai wewenang, diletakkan oleh pemerintah fi adlin, pada orang yang amanah, yang adil, untuk kemudian apa? Dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya kalau pemiliknya datang, ya, atau pemiliknya sudah diketahui. Wa yudammu ilaihima adlun litta'rif. Kenapa kok harus ada syarat adil, amanah? Karena tujuannya untuk mengumumkan nanti. Diumumkan, ya. Kalau orang nggak adil, nggak bakalan mau diumumin dia. Ya, nggak usah diumumin, udah langsung bagi-bagi aja. Falahu ma'at tamalluk, maka boleh orang yang tadi diserahkan orang adil itu memiliki setelah apa? Setelah mengumumkan, ya, ada masa nanti diumumkan. Wa ujratul adli fi baitil mali au alal malik, dan kalau seandainya barang itu ditemukan pemiliknya, maka pemiliknya harus memberikan upah. Wa ujratul malik. Jadi kalau ditemukan pemiliknya harus ngasih upah. Upah apa? Upah ngejagain, upah mengumumkan sehingga Anda tahu. Gitu. Harus kita Pak sadar, Pak. Kadang-kala kita ditemuin barang cuman upahnya apa? Terima kasih. Ya, STNK-nya hilang. Cuma ucapannya terima kasih, harus kasih upah orang yang nemuin itu, jujur ngomongin ke kita. Menginformasikan, diumumin di sosmed, diumumin, kasih upah. Itu syariat mengatakan orang udah berbuat baik sama Anda dengan upayanya, Anda harus apa? Ditentukan oleh syariat, Anda harus memberikan upah dari apa yang dia lakukan. Jangan cuma ucapan
terima kasih banyak loh Pak. Dilihat dompetnya itu, duitnya banyak. Tapi cuma apa? Terima kasih banyak Pak. Ambil kayak semua duit yang ada di dompet ini buat Bapak aja. Surat-surat saya lengkap ini, identitas saya. Kasih. Pak, terima kasih banyak. Bapak itu adalah orang baik yang bisa mengembalikan. Sehingga apa? Hal-hal terbiasa kebaikan seperti ini dihargai sehingga orang kemudian mau berbuat baik. Kita kadang-kala mah mau dikembaliin barangnya, tapi apa? Enggak mau ngasih upah. Akhirnya apa? Orang yang menemukan itu jarang mau ngumumin Pak. Cuma udah kita bagi-bagi aja. Maka Islam itu membuat sebuah suasana yang kondusif untuk kemudian orang semuanya jujur. Kenapa? Karena tahu kalau saya jujur saya dapat upah. Gitu. Jadi itu harus kita sosialisasikan di masyarakat kita. Kalau Anda barangnya ditemukan, orang yang mengumumkan dan memberitahukan itu kasih. Supaya apa? Supaya semua orang tergerak secara sosial. Kalau ente punya barang temuan, umumin nanti ente akan dikasih upah. Bahkan menurut pemerintahan Islam, kalau seandainya tidak ada uangnya itu barang itu maksudnya nilainya nggak mungkin, maka harusnya apa? Bendahara kas negara yang harus memberikan upah sama orang yang menemukan. Kenapa? Karena membuat suasana etika budaya masyarakat itu untuk kemudian saling tolong menolong dalam kebaikan. Itu sebenarnya kenapa syariat Islam itu mengatakan ente kasih upah. Coba kalau kita kasih upah semua yang barang temuan, banyak nemuin dompet kita wah ada duitnya 300 udah kasih aja nih. Mas ini sebagai upahnya Mas ente kembaliin dompet saya. KTP saya ada, SIM saya ada, STNK saya ada. Coba kalau saya ngurusin. Dan orang semua pengen ngomongin. Nggak kemudian, udah biarin aja nggak usah. Ya orangnya mah nanti juga nggak bakalan dikasih. Makanya budaya-budaya seperti ini harus disosialisasikan di masyarakat kita. Supaya kemudian saling tolong-menolong itu ada apa namanya? Ada budayanya yang bisa turun-temurun nanti akan itu kan. Tapi jangan dikit-dikit. Kenapa kebanyakan orang Indonesia dikit-dikit kalau nemuin sesuatu udah ambil aja? Kenapa? Karena kita banyak juga orang yang ditemukan cuma ucapan terima kasih doang. Gitu. Sementara untuk menguasai, menjaga dan mengumumkan itu adalah sesuatu yang butuh effort tinggi tuh. Menahan hawa nafsu, menahan semua itu. Menahan pengen memiliki langsung. Makanya babnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian ya di sini dikatakan falau iltaqatar raqiqu bi ghairi izni sayyidihi. Seandainya seorang budak menemukan barang berharga ya tanpa sepengetahuan tuannya, walam yukirrahu indah, walam yukirraha indah, kemudian dia tidak mengakui keberadaannya, untuzi aminhu, diambil ya, minhu li adami sihhatil tiqati. Kenapa? Karena dia tidak berhak sebenarnya untuk mengambil, menguasai barang temuan itu. Ya, kalau seandainya tuannya tahu, boleh dia dikuasai, tapi yang menjadi penanggung jawabnya adalah tuannya. Seakan-akan tuannya yang menemukan. Itulah pandangan Islam tentang perbudakan. Yang dulu kala lebih parah. Islam itu orang-orang Arab dulu itu Pak, perbudakan itu benar-benar nggak ada nilainya orang. Dia kayak barang, tidak mempunyai hak untuk memiliki, tidak mempunyai hak.
Loh, kenapa kemudian Islam tidak membubarkan perbudakan zaman Rasulullah? Rasulullah melihat, kalau saya bubarkan perbudakan di budaya masyarakat Islam, orang-orang lain sudah menganggap nggak nanti bangsa saya dikuasai ketika perang dijadikan budak, sementara kalau saya menguasai tentara mereka saya tidak perbudak. Makanya Rasulullah tidak membuat syariat pembubaran perbudakan, tapi dia cuma menganjurkan beberapa syariat Islam syaratnya harus memerdekakan budak, karena itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau seandainya perbudakan itu kembali, maka hukum ini tetap berlaku. Tapi kalau perbudakan itu tidak pernah terjadi lagi, ya hukum ini cuma sekedar sebuah nilai sejarah dalam syariat Islam. Nah, makanya tetap disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Kan tidak ada jaminan Pak perbudakan itu tidak kembali. Zaman sekarang aja udah lihat itu di tengah mata dunia. Orang apa? Punya negara tapi tidak punya hak. Apa tidak mustahil nanti suatu saat. Walaupun PBB udah memberikan resolusi berapa, tetap aja nggak ada efek ini. Nah kan yang membubarkan perbudakan itu kan PBB. Siapa tahu nanti anggota PBB-nya mengembalikan lagi. Nggak ada jaminannya. Makanya karena nggak ada jaminan itu, maka tetap hukum perbudakan itu dalam syariat Islam dibahas. Ya. Kemudian rukun yang selanjutnya dalam penembaran temuan itu adalah wa idza aqarra indahu wastahfadha 'alaiha fa in kana aminan jaza wa illa fala. Kalau seandainya ada budak menemukan sesuai izin tuannya, maka dilihat budaknya. Kalau budaknya budak jujur, boleh dia kuasai untuk dijaga dan diumumkan. Wa illa, kalau dia tidak termasuk orang jujur, fala, maka dia tidak boleh menguasai. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah in wa in jahilahu sayyid wa in alima fa inna akhdahu minhu wa aqarrahu fi yadihi lahu ajruhu wa in kana amina. Jadi kalau seizin tuannya, maka nanti kalau barang itu sudah diumumkan dan ketemu pemiliknya, maka dia harus mendapatkan upah budak itu. Dan budak itu kalau apapun yang dia punyai, itu secara hukum dia bukan pemilik Pak yang didapat, tapi milik tuannya yang membelinya. Ya. Wasalisu al-multaqat bi fathil qad wa syatu an yakuna doian. Wal multaqat, barang hilang, benda yang hilang. Ya. Jadi kalau ada barang temuan itu ada barang hilang, ada yang menemukan dan ada yang menguasai. Itu rukunnya tuh baru disebut barang temuan. Nah, barang yang syarat rukun yang ketiganya baru sah benda hukum luqathah itu, hukum tentang barang temuan, an yakuna dha'ian, ya, ada benda yang hilang, ada benda yang dikuasakan, ya, yang bisa dikuasai, yang bisa ditemukan karena hilang bisukutin, karena sebab jatuh, au ghaflatin, atau karena lalai. Tadi saya taruh di mana ya? Kan suka gitu kita. Aduh, jam saya tadi saya taruh di mana ya? Naruhnya mah di mana? Di WC mall, nyarinya di WC rumah, ya nggak bakal ketemu.
Orang namanya lupa. Atau apa? Kececer. Ya. Kececer. Ya, jatuh. Ya. Itu disebut barang yang hilang. Ya, kececer. Amma iza alqathu rihu. Adapun kalau alam ya yang menyebabkan hilangnya itu benda, seperti ada angin yang menerbangkan baju ya yang dijemur ya, ya. Maka yang menemukan itu tidak menganggap itu adalah perhitungan karena ketahuan tuh no ada jemuran. Nggak tahu kecuali kalau yang dulu ada kasus-kasus tuh apa namanya celana hijau tuh kolor hijau dulu yang suka ngambil jemuran orang. Nah kemudian ini boleh dimiliki dan menjadi hak milik yang nemukan setelah melalui proses tadi. Niatnya untuk menjaga dan mengembalikan. Maka untuk menjadi hak milik yang menemukan itu ada prosesnya. Satu prosesnya adalah at-ta'rif, mengumumkan. Seberapa lama Pak diumumkan? Setahun. Ya, setahun. Jadi dalam syariat Islam kalau belum setahun nggak boleh dikuasai, nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh dimakan. Ini untuk barang yang tidak rusak. Ya, karena barang temuan itu kan boleh saya nemuin anggur satu peti. Ya kan? Kalau ditunggu setahun, ya nggak jadi anggur lagi itu. Maka dilihat barang yang ditemukan itu, kalau udah yang pertama itu ma yabqa 'ala dawam, yang tahan selama-lamanya enggak rusak. Ya, bila ilajin wala nafaqatin, tahan selama-lamanya dan tidak butuh pemeliharaan. Ya, maka apa? Dia harus memberitahukan 1 tahun wa tamallukiha ba'da sanah. Kemudian baru bisa dikuasai dimiliki setelah setahun. Ini kalau benda yang tidak rusak dan tidak membutuhkan biaya pemeliharaan. Apa tuh contohnya Pak? Kalau motor mah pasti kudu harus dipelihara. Kalau nggak dipelihara mah error. Ya. Benda yang kedua yang hilang itu mala yabqa 'ala dawam, yang tidak kekal ya selama-lamanya, katuam seperti makanan, wal bukul wa huwa mukhayyarun baina tamallukihi summa aklihi aw syurbihi wa gharim badalahu min mislihi aw qimatihi baina bai'ihi bisamani mislihi summa hibdihi. Kalau benda itu makanan, ya, maka dia diberikan pilihan oleh syariat. Anda beritahukan semampunya, diumumkan sesuai waktu. Benda itu masih bertahan. Kalau punya makanan, kayaknya tahannya cuman ini mah tahannya cuma 24 jam. Ente kasih tahu, umumin. Setelah itu kemudian apa? Anda boleh puasai dan Anda makan atau minum. Ya, kasih tahu. Nah, kalau nunggu setahun mah nggak jadi makanan lagi itu. Ya. Atau
Anda jual itu barang, temuan Anda pokoknya Anda nemukan makanan gitu, makanan kaleng ngalir di sungai, mungkin ada kapal kali yang tenggelam, pas dibuka, wah ciki-ciki semua ini, ya, 20 dus ya deh, jual sebisanya. Nggak mungkin harga pasar Anda jual karena ini barang temuan. Jual sepantasnya harganya. Setelah itu kemudian apa? Harganya Anda simpan. Ya, pilihan yang kedua itu Anda jual, kemudian hasil penjualannya Anda simpan dan Anda umumin. Ya, itu kan udah tahan lama tuh kalau bentuknya dilekuk, makan tekuk di dompet kan jadi lama tuh. Pokoknya harganya 500 ya 500 Anda umumin. Saya ada barang temuan nih. Ya, kasih tahu bentuknya makanan. Dah, bagi sang pemiliknya temuin saya. Nanti datang, Pak, saya betul saya temukan dalam bentuk makanan. Ya, cuman untuk menjaganya Pak, saya nggak mungkin. Kalau orang yang pengen jujur ya kayak begini, diberikan pilihan oleh syariat. Ente mau makan setelah memberitahukan sesuai daya tahan benda itu, makanan itu. Kalau enggak, Anda jual, kalau bisa dijual. Baru nanti ya, hasilnya Anda simpan, Anda umumin. Nah, kalau ketemu pemiliknya itu kembali. Dan orang yang yang menemukan itu dan pemiliknya harus memberikan upah ke Anda. Kembali lagi tadi, budaya harus dibudayakan supaya orang kemudian tertarik untuk berbuat baik. Summa hibdihi, kemudian yang macam yang ketiga, barang hilang, barang temuan, ma yabqa 'ala dawam lakin bi ilajin, yaitu barang yang bisa lama tapi butuh penjagaan, butuh biaya untuk menjaganya supaya bisa lama. Contohnya, ada orang nemuin buah kurma, satu kapal, umpamanya nemuin, ini pas begitu temuin di laut kagak ada apa, kagak ada orangnya. Ini contoh doang, kurma baru dipetik Pak. Nah, Anda kemudian, oh saya nemuin, udahlah kalau begitu saya jadikan kopra, disebut tamar. Kalau bentuknya belum dikoprakan, maksudnya belum dijemur, itu apa namanya, rutok. Yang buah yang masih kalau bahasa kita mateng cuman dalam bentuk, kalau udah dijemur itu udah tahan lama dia. Sama kayak anggur, kalau Anda jemur kemudian jadi kismis, nah udah tahan lama tuh. Ini kan butuh biaya tuh, ya kan, untuk menjaganya, memeliharanya. Maka bagaimana syariat memandang kalau bendanya kayak begini? Ya. Ya. Al-luqata ma fihi al-maslahah limalikihi min bai'in wa hibdi thamani. Maka kalau begini kita jual tuh setelah jadi apa? Jadi kurma atau jadi kismis, ya, kita jual semua. Baru kemudian hasilnya penjualan kita jaga dan kita umumkan. Setahun nggak ada juga orangnya, ya udah ambil semua. Kemudian
Kalau seandainya ditemukan terus pemiliknya, maka upah Anda untuk melindungi barang itu satu, yang mengupayakan tetap bisa punya nilai, ya Anda jemur, Anda apa gitu kan, maka Anda oleh pemiliknya hartanya itu harus Anda dikasih, saya dulu menjemur ini mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya pokoknya 10 juta, sementara itu hasilnya tuh korma satu kapal itu pokoknya dijual dapat pokoknya 500 juta, maka Anda harus dapat 10 juta dulu, kemudian baru Anda mendapatkan gaji upah karena Anda menemukan dan Anda melindungi. Baru pokoknya 100 juta dari 500 itu adalah upah Anda. Ya. Kalau udah diumumin setahun nggak ketahuan, ya udah baru itu 500 juta itu udah jadi hak milik Anda. Itulah syariat Islam. Jadi diberikan wewenang untuk memiliki setelah secara ini diumumkan, diberitahukan. Warabi'uha, yang keempat, ma yahtaju ila nafaqatin kal hayawan. Nah, kalau barang temuan saya temukan kapal Madura, atau isinya sapi. Itu kapal ngalir, orangnya nggak ada. Saya cari identitasnya juga nggak tahu siapa. Kalau tahu kan enak, tinggal dihubungi aja. Maka kata Islam, jaga pelihara. Nah cuma kalau saya harus menjaga, butuh biaya yang banyak, ngempanin apa. Nah bagaimana Islam memandang hal seperti ini? Maka itu ahaduha hayawanun la yantafi binafsihi min sigorin, ya siba, ada hewan, ya, dan itu ada dua macam kalau bentuknya hewan tuh. Ada hewan yang bisa hidup tapi dia nggak ada manfaatnya. Kayak apa? Kayak umpamanya anak singa saya temukan, saya harus lindungi. Nah ini kemana? Diserahkan ke yang berwenang untuk memberikan Anda upah. Kalau itu umpamanya binatang yang dilindungi oleh negara. Ya. Nah kalau barangnya adalah itu, maka dia insya'a fa illam falyunfik biiznil hakim. Boleh dia berikan biaya nanti, tetapi seizin pemerintah nih. Kalau binatang yang bisa dimanfaatkan kayak sapi, kambing itu boleh Anda jaga, tapi seizin pemerintah setempat supaya dia jadi saksi. Bukan pemiliknya, pemerintah jadi saksi. Iya, saya jadi saksinya. Dia ngempanin sampai kemudian dijual tuh sapi Anda itu sekian, maka Anda harus mengembalikan uang yang dia pakai untuk itu, sekalian nanti ya upahnya dia melindungi sekian lama. Jadi supaya pemerintah mengetahui, maka dia harus kasih tahu kepada pemerintah setempat. Nah, begitulah teknisnya. Nanti akan ada lagi hukum bagi orang yang menemukan, ya, hukmul laqit. Nah, ini baru barangnya, temuannya. Bagaimana caranya Islam memandang kalau ada barang temuan, dan bagaimana merealisasikan hukum Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian seperti itulah caranya kita harus menjaga itu sebagai perbuatan kebaikan, dan perbuatan kebaikan kita itu harus diberikan ganjaran di dunia apalagi di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya yang menolong saudaranya
menolong barang yang hilang itu untuk dikembalikan kepada pemiliknya itu adalah perbuatan baik, perbuatan kebaikan yang akan mempunyai nilai di mata Allah. Sehingga apa? Budaya seperti ini harus dibudayakan secara hukum Islam melalui pendekatan penjelasan hukum Islam tentang barang temuan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan karena sudah lewat jam 6. Mudah-mudahan bapak-bapak nanti bisa mengisinya dengan sholat syuruk atau sholat isyraq. Mari kita tutup dengan membaca doa. Astagfirullahaladzim. Waktu bangkit jiwaku, kau